Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Awang Putra Tama dengan NIM 1995 134 12440 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang infrastruktur pendukung sistem informasi akuntansi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Uh, untuk definisi sistem informasi akuntansi sendiri merupakan serangkaian komponen yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk merubah data akuntansi menjadi informasi akuntansi yang disediakan bagi para pemakainya untuk mengambil keputusan. Fungsi sistem informasi akuntansi yaitu mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Yang ketiga, membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Yang keempat, mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan ke perusahaan. Yang kelima, sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Manfaat sistem informasi akuntansi untuk bisnis antara lain memberikan informasi yang tepat. Jika tanpa menggunakan SIA, kemungkinan kesalahan yang disebabkan oleh human error akan lebih tinggi. Meningkatkan kualitas dan biaya produksi. Kualitas setiap barang akan naik karena proses pengelolaan sudah semakin meningkat juga. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan pengetahuan. Hal ini terutama pada produk sendiri. Komponen pendukung SIA. Yang pertama, prosedur. Prosedur dalam SIA seperti mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi ini bisa dilakukan manual atau terotomatisasi atau komputerisasi atau apa lain gitu. Yang kedua, orang-orang atau people. Diperlukan sebagai pelaku pengoperasi sistem. Jadi namanya sistem itu tidak bisa bergerak sendiri, harus ada orang untuk mengoperasikannya. Yang ketiga, data sebagai input awal dalam SIA yang kemudian diolah. Karena dalam SIA ini data itu yang paling penting, karena tanpa data tidak akan ada yang bisa diolah atau diproses. Yang keempat, infrastruktur teknologi informasi, seperti perangkat keras, komputer, peralatan pendukung lain, dan peralatan komunikasi jaringan. Yang kelima adalah software atau perangkat lunaknya untuk memproses data organisasi, seperti aplikasi atau program. Nah, untuk perangkat keras pendukung SIA, antara lain komputer. Komputer digunakan untuk mengolah dan memproses data. Semakin cepat kinerja komputer, maka semakin cepat pula data yang dapat diolah. Jadi untuk kinerja superkomputer dengan komputer pribadi biasa itu pastinya berbeda. Pasti lebih cepat superkomputer untuk mengolah data. Komponen input. Komponen input itu untuk menerima masukan-masukan dari perangkat keras luar. Jadi seperti keyboard, kita untuk menginputkan kata atau huruf itu menggunakan keyboard, lalu mouse itu untuk menggerakkan kursor, dan lain-lain sebagainya. Lalu komponen output. Komponen output bisa saja terdiri dari printer atau perangkat audio, dan lain sebagainya. Untuk peralatan komunikasi, itu untuk menghubungkan antar orang atau antar komputer, bahkan juga bisa menggunakan jaringan. Jadi agar antara perangkat atau antara orang itu bisa berkomunikasi agar lebih efisiensi dengan kerjasama tim. Yang terakhir adalah penyimpanan. Yang namanya data, itu hasil akhirnya pasti butuh penyimpanan agar datanya bisa tersimpan tidak hilang. Jadi untuk penyimpanan bisa menggunakan hard disk atau penyimpanan cloud atau penyimpanan server. Jadi
tidak dari penyimpanan fisik, tapi penyimpanan online. Lalu perangkat lunak pendukung SIA antara lain sistem operasi. Sistem operasi itu yang kita gunakan untuk mengoperasikan komputer atau PC. Jadi tanpa sistem operasi, komputer tidak akan bisa berjalan. Lalu program aplikasi. Program aplikasi itu kita gunakan untuk memudahkan atau menunjang pengerjaan pengolahan data. Dan terakhir bahasa komputer. Bahasa komputer ini kita menyesuaikan tiap generasi, tiap tahun. Jadi semakin berkembang bahasa komputer, maka aplikasi, program aplikasi, dan sistem operasi akan lebih bagus lagi. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.